Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudari-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Matius pasal ke-10, ayat ke-40 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan mengatakan demikian, barang siapa menyebut kamu, ia menyebut aku. Dan barang siapa menyebut aku, ia menyebut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyebut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi adalah ucapan Tuhan Yesus ketika dia mengutus 12 muridnya untuk ke berbagai tempat, berbagai daerah untuk memberitakan kabar baik. Saudara yang diberkati Tuhan, yang menarik di sini saudara, di ayat ke-42, dikatakan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja. Saudara yang diberkati Tuhan, murid-murid ketika pergi mereka tidak membawa bekal. Mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mereka tidak membawa bekal. Yesus bilang nggak usah, nggak perlu. Tetapi kalau engkau tiba di satu tempat dan mereka disambut, tempat itu diberkati. Siapa murid Yesus? Murid Yesus adalah setiap di zaman sekarang. Murid Yesus adalah setiap orang yang percaya. Saudara, dikatakan begini yang sederhana sekali. Kadang-kadang kita berpikir, kalau kita menabur, memberi kepada sesama, kepada orang sekitar, kepada hamba Tuhan di gereja dan lain sebagainya, kita berpikir pemberian kita itu harus besar. Hari ini kita akan belajar, saudara, memberikan secangkir air putih saja. Firman Tuhan katakan, orang itu, firman Tuhan katakan apa? Tidak akan kehilangan upahnya. Menabur air putih, saudara, itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, menabur air putih aja, firman Tuhan katakan, dia akan menerima upahnya. Saudara, kadang-kadang kita berpikir untuk menabur, untuk memberi itu harus sesuatu yang besar. Ternyata hal yang paling sederhana, hal yang sangat kecil saudara, air putih. Ketika orang itu membutuhkan dan saudara memberi, firman Tuhan bilang, engkau tidak akan kehilangan upahnya. Sekali lagi yang dimaksud dengan murid hari ini, saudara, adalah setiap orang percaya. Saudara, di tengah-tengah keadaan semacam ini, di tengah-tengah saudara, ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Saudara, saatnya saudara itu menabur untuk orang-orang di sekitar saudara. Kadang-kadang saudara mungkin bertanya, Pak Nixon, bagaimana caranya supaya saya bisa menabur? Kadang-kadang ada orang yang minta belas kasihan. Tapi begini saudara, standar kita orang Kristen itu menabur. Yesus selalu mengatakan begini, kalau saudara tergerak oleh belas kasihan, tergerak, bergeraklah. Sekali lagi, kalau saudara tergerak, bergeraklah. Apapun yang saudara punya, itu bisa menjadi taburan yang baik bagi orang. Bahkan segelas air putih pun saudara, itu bisa jadi berkat bagi orang. Karena murid-murid Yesus ketika mereka pergi, mereka tidak bawa bekal. Ya mereka membawa, biasanya ada saudara, mereka membawa air untuk mereka minum dalam perjalanan. Nah, kalau mereka singgah di sebuah rumah, firman Tuhan katakan barang siapa yang menyambut. Istilah menyambut saudara, bagi konteks pada waktu itu, misalnya saudara, seorang murid Yesus tiba di satu rumah, disambut itu begini, dipersilahkan masuk, kemudian dijamu. Minimal saudara diberi minum, karena perjalanan saudara mungkin mereka kehabisan air dan mereka membutuhkan air. Karena saudara, minum itu salah satu kebutuhan mendasar. Manusia mungkin bisa bertahan hidup beberapa waktu kalau tidak makan. Tapi kalau tidak minum saudara, manusia biasanya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu sesuatu yang mendasar, sesuatu yang kecil. Menabur air putih aja saudara, firman Tuhan bilang itu diperhitungkan oleh Tuhan. Di saat-saat seperti ini, saudara, orang-orang di sekitar saudara, orang-orang di sekitar kita, mungkin saudara lihat, orang-orang yang kecil, firman Tuhan bilang, orang yang kecil. Saudara menabur buat pekerjaan Tuhan. Saudara menabur buat hamba-hamba Tuhan. Saudara menabur bagi orang-orang di sekitar saudara yang membutuhkan. Tuhan bilang, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sekecil apapun taburan itu. Saudara lihat di lingkungan sekitar saudara.
Lihat mungkin orang-orang yang di sekitar gereja saudara, di sekitar tempat tinggal saudara. Kalau mereka membutuhkan saudara, saudara menabur yang kecil pun. Firman Tuhan katakan, engkau tidak pernah akan kehilangan upahmu kalau engkau menabur. Tidak pernah akan kehilangan upah saudara, ketika saudara itu menabur. Karena prinsip saudara, kalau saudara ingin menuai, saudara ingin menabur. Ada banyak orang Kristen kadang-kadang hanya ingin menuai, tapi tidak mau menabur saudara. Penting sekali saudara. Kalau saudara sebagai orang percaya harus memahami ini. Menabur berarti menuai. Sekali lagi, kalau saudara menabur sekecil apapun, saudara tidak pernah akan kehilangan berkat dari apa yang saudara tabur. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan begini saudara lebih jelas lagi. Berbahagialah orang, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kok bisa seperti itu, saudara? Apakah kalau orang menerima itu tidak berbahagia? Oh, kalau orang menerima berkat di saat dia membutuhkan makan, di saat dia membutuhkan pertolongan dan ditolong, dia pasti berbahagia. Tapi firman Tuhan katakan lagi, tapi lebih berbahagia lagi adalah orang yang memberi. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Karena apa, saudara? Ketika saudara memberi, saudara, berarti saudara tahu ada berkat yang berkali lipat akan saudara dapat dari apa yang saudara beri. Dari apa yang saudara tabur, saudara akan menerima lebih daripada itu. Saya ingin mengatakan begini kepada saudara. Kadang-kadang mungkin kita berkata begini, ada orang yang pelit, ada orang yang kikir banget tapi dia kaya. Saudara harus mengerti hal ini, saudara. Ya mungkin karena dia kikir makanya dia kaya. Tapi saudara harus mengerti hal ini, saudara. Ya, saudara harus bedakan ya antara orang yang bekerja keras, ada orang dia bekerja dengan sangat keras. Siang dan malam, istilah orang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tangan jadi apa aja orang itu bisa kerjakan. Dan dia kaya, dia berhasil, dia punya banyak uang. Jadi begini, wajar saudara. Kalau orang bekerja dengan sangat keras, dengan segala daya upaya, kemudian dia kaya, dia punya banyak uang, itu wajar. Dia mendapatkan kekayaan sesuai dengan kerjanya dia. Itu namanya kerja dengan susah payah. Jadi dia mendapatkan sesuatu, itu sesuai dengan kerjanya dia. Sedangkan saudara, kalau saudara di orang yang diberkati, orang yang menerima kasih karunia karena saudara menabur, kasih karunia itu kan seperti ini saudara, sesuatu yang tidak layak saudara terima. Orang yang diberkati, yang menerima kasih karunia, yang bisa menabur saudara, jadi begini, saudara bekerja dan saudara mendapatkan lebih dari apa yang saudara kerjakan. Kalau orang bekerja keras, dia bekerja saudara 5, dia dapat 5, sesuai. Tapi saudara tahu, kalau Anda diberkati, Anda bekerja 5, Anda dapat 10. Itu yang namanya berkat, saudara. Oke, sekali lagi, ada orang kaya karena dia bekerja keras. Oke, dan dia mendapatkan sesuai upah. Tapi saudara tahu, kita pun harus bekerja keras. Kita harus melakukan yang terbaik. Dan kita mendapatkan upah lebih dari apa yang kita kerjakan. Itu yang harus saudara mengerti, saudara. Kadang-kadang orang bertanya sama saya, Pastor, bagaimana cara kita menabur? Bagaimana cara kita memberi? Kalau saudara melihat orang di sekitar saudara, ya, dan saudara tergerak untuk memberi, ya, bergeraklah. Selalu saya ingatkan ini. Kalau saudara tergerak, bergeraklah. Kalau saudara ingin menabur, saudara menaburlah. Karena prinsipnya menabur pasti menuai. Dan saudara, Anda berbahagia. Saya bertemu dengan orang-orang. Saya secara pribadi pun merasakan. Kalau kita memberi, kita akan mendapatkan apa dari apa yang kita beri. Firman Tuhan katakan begini. Kalau kamu disambut sebagai seorang nabi, orang itu akan mendapatkan berkat nabi. Kalau orang itu menyambut sebagai dia orang benar, maka dia akan mendapatkan berkat orang benar. Saudara, Yesus, ketika Yesus pulang ke tempat asalnya, Yesus ditolak di sana. Saudara mungkin masih ingat kisah itu. Karena mereka bilang begini, Yesus kan ini, kita kenal orang tuanya, kita kenal siapa dia. Di tempat asalnya, Yesus tidak bisa membuat banyak mujizat. Karena saudara, mereka menyambut Yesus sebagai anak tukang kayu. Bukan juru selamat. Bukan pembuat mujizat.
di tempat lain, di daerah lain, mereka percaya Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah Tuhan, dan mereka menerima berkat itu. Oke, saudara harus pahami ini. Jadi ketika kalau saudara memberkati orang, minimal orang itu akan bilang begini, Pak, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Memberkati itu beda dengan membeli. Bukan berarti saudara nggak boleh membeli. Belilah apa yang saudara butuhkan, dengan apa yang saudara punya, saudara bisa membeli. Hasil kerja keras kita membeli. Tapi begini, saudara kalau saudara membeli barang, kita mendapatkan kepuasan dari barang itu. Kita akan suka, kita akan bahagia, kita akan senang, ya. Kalau saudara membeli jam, misalnya pakaian, ya kan, kita senang, kita bahagia, ya, bahagia. Nah, saudara, tapi kalau saudara menabur, saudara memberi, itu lebih dari itu. Kalau saudara menabur, berarti saudara menanam sesuatu. Jadi menabur membeli, kesenangannya itu akan beda, kebahagiaannya itu akan beda. Nah, ketika Yesus disambut sebagai juru selamat, Yesus disambut sebagai Tuhan, itu mujizat besar terjadi. Di tempatnya sendiri, ketika Yesus datang, Yesus hanya disambut sebagai anak tukang kayu. Dan di daerah Yesus, karena mereka kenali sebagai anak tukang kayu, tidak ada mujizat di sana, saudara. Saudara, kalau saudara memberi kepada orang, minimal orang akan mengatakan Tuhan memberkati. Anda memberi kepada hamba Tuhan yang sedang kekurangan, yang sedang kesulitan, pasti saudara, misalnya ya, saya bukan karena minta sesuatu loh saudara. Ketika orang memberi, ketika orang menabur saudara, misalnya, saya diberi orang, ada orang yang menabur sama saya akan mendoakan orang gitu, minimal. Dan kalau saudara memberkati mungkin orang-orang di jalan, tukang sapu, pasti paling kurang akan begini, terima kasih, Tuhan memberkati. Atau apa? Akan ada ucapan positif. Oke? Kalau saudara membeli, paling orang cuma begini, Pak, terima kasih sudah membeli ya. Tapi saudara, biasanya kalau orang menerima taburan, mereka akan ucapkan sesuatu yang lebih daripada itu. Saudara, saya ingat, saudara, saya ketemu dengan salah seorang ibu yang saya kenal dengan baik, dan ibu ini baik. Ibu ini bercerita begini, saudara. Dia sekarang mengelola pabrik yang diwariskan oleh orang tua. Ibu ini cerita begini, ketika papanya sementara merintis usaha yang sekarang yang dikelola oleh ibu ini, satu usahanya masih dirintis. Satu kali ketika papanya datang ke sebuah tempat, kemudian berdoa dan beribadah di situ, ibu ini bercerita, papanya melihat tempat ini kurang layak untuk dipakai untuk beribadah. Oke. Harus dibuat lebih baik lagi supaya orang beribadah dan berdoa itu lebih layak lagi. Dan saudara tahu, akhirnya bapak ini ingin menabur bagi tempat itu. Dia manggil seseorang yang punya kemampuan, kemudian dia bertanya, kira-kira kalau ini diperbaiki, dibuat lebih baik lagi, dipasang dan ini itu, kira-kira berapa biayanya? Setelah saudara hitungan keluar, itu cukup besar. Ini tahun yang sangat lama, itu puluhan juta, saudara. Dan uang itu, angka itu, uang sejumlah itu, bapak ini punya. Tapi dia merencanakan, bapak ini merencanakan, ibu ini cerita, papanya merencanakan itu untuk membeli mesin, untuk kelancaran produksi di pabriknya mereka yang sedang dirintis. Tapi bapak ini mau, saudara, dia menabur jumlah uang itu. Dan saudara, beberapa waktu kemudian, saudara, ya hanya kalau nggak salah, saya ingat ibu itu cerita, hanya dalam waktu seminggu, ada orderan barang yang masuk ke pabrik, ke perusahaan bapak ini, itu sama nilainya, saudara. Sesuai dengan kebutuhan beliau untuk membeli mesin. Jadi orang itu ketika memesan, langsung saudara bayar di muka lunas. Jadi bapak ini ketika dia tergerak untuk menabur, padahal itu dia butuh, karena dia tergerak. Ingat baik-baik loh saudara, karena saudara tergerak, dia nabur saudara untuk tempat beribadah itu. Sehingga tempat ibadah itu bisa layak, dan masih ada sampai sekarang, bagus saudara, layak untuk dipakai beribadah. Dia menabur, coba bapak itu menabur, dia bisa membeli mesin memang dengan uang itu. Tapi saudara ada berkat yang luar biasa, dia bisa menabur, ya, dan dia bisa menuai. Jadi dua hal yang dia lakukan, betapa bahagianya. Dia menabur, dan juga saudara, dia juga bisa membeli mesin. Dua hal yang bisa dilakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kecil pun saudara lakukan bagi sesama. Orang yang paling kecil pun, saudara, firman Tuhan katakan, engkau tidak akan kehilangan upah. Saudara, kalau saudara melihat lingkungan sekitar, saudara tergerak untuk menabur, menaburlah bagi orang yang membutuhkan.
orang Kristen harus jadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.